Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter. Mugi-mugi lek jawab salame banter, sing loro diparingi waras. Mugi-mugi sing susah dadi seneng. Mugi-mugi sing gadah utang-utangi kebayar. Mugi-mugi saged ziarah Mekah Madinah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nderek al khidmah sampai akhir hayat kula panjenengan. Mugi-mugi al khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Al khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Al khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat wa bidzikrihim tatanazzal ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal imdadat. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratal habaibana al-muhtaramin, para habaib abna Rasulillah, Sayyidil Walid ba'dal Walid Al-Habib Hamid bin Salim Maulid Dawila, Al-Habib Hasan bin Abdullah As-Sakaf, Al-Habib Mustafa Al-Haddar, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Salim Baharun, dan para habaib yang lainnya. Begitu juga para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Romo Yai Hilmi Basyaiban, dumateng abna keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Begitu juga putra-putra mahkota khalifah daripada Hadratus Syekh, pelanjut sanad ilmu dan sanad thariqah, beliau Kiai Faik, Gus Niko dan Gus Kevin, dan juga putri-putri daripada Hadratus Syekh, dan juga para a'immah khususiyah, hadirin hadirat, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad, pecinta-pecinta para aulia, para arifin billah, pecinta-pecinta Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semoga kita semuanya tidak hanya dikumpulkan di dunia, tapi besok kita dikumpulkan di akhirat. Bersama-sama kita bersama beliau-beliau berada di surganya Allah. Amin Allahumma. Sayyidina Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan dengan perkataan yang begitu indah. Beliau mengatakan bahwasannya inna qauman mauta wa tahya qulubu bidzikrihim. Bahwasannya berapa banyak dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, berapa banyak dengan kita mengingat orang-orang yang saat ini mungkin sudah berada di alam barzakh. Saat ini jasadnya tidak bersama kita, saat ini zahirnya tidak bersama kita, tapi berkat mereka hati kita bisa hidup dan diri kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan selama kita berada di alam dunia. Saat ini kita tidak bersama Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Saat ini kita tidak bersama beliau secara jasadan, tapi sesungguhnya berkah beliau kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengenang wafatnya beliau, untuk mengenang haul daripada Kanjeng Sunan Giri. Begitu juga saat ini mungkin secara jasad kita tidak bisa melihat Hadratus Syekh, mungkin secara lahiriah Hadratus Syekh tidak bersama kita, tapi demi Allah
beliau selalu berada di tengah-tengah kita, dan hati kita bisa hidup berkah Hadratus Syekh. Luar biasa perkumpulan pada malam hari ini. Bukan hanya acara tahunan Al-Khidmah menggelar haul dari sana, dari tempat ini ke tempat itu, tidak. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, di mana tempat di situ diadakan Al-Khidmah, di mana tempat di situ diadakan majelis zikir, di mana tempat di situ diadakan majelis maulid, di mana tempat di situ diadakan majelis haul. Ini merupakan bukti bahwasannya Hadratus Syekh tidak meninggal dunia. Beliau selalu ada, beliau selalu hidup di tengah-tengah kita. Bagaimana tidak luar biasa, bagaimana tidak makbul indallah. Kita lihat, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, tapi ratusan ribu manusia. Semua semata-mata karena Rasulullah, semua semata-mata karena arifin billah, dan semua hatinya tergerak. Kita tahu bagaimana Rasulullah, kita tahu siapa orang-orang soleh itu. Semua berkat guru kita, semua berkat mursyid kita, semua berkat Hadratus Syekh. Bagaimana Rasulullah tidak bangga terhadap beliau? Bagaimana Sultan Aulia tidak bangga kepada beliau? Bagaimana datuknya Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Sunan Ishaq tidak bangga terhadap seorang cucu yang bisa menghidupkan tempat-tempat yang di situ? Orang banyak lupa saat ini. Berapa banyak kita disibukkan tentang dunia kita? Berapa banyak kita disibukkan tentang urusan kita? Tapi kita saat ini duduk bersama-sama di tempat ini berkah dan wasilah daripada Hadratus Syekh Romo Yai Ahmad Asrari. Dan inilah sebuah kenikmatan yang telah beliau capai. Inilah sebuah kenikmatan yang telah beliau peroleh. Tidak di satu tempat kecuali beliau membuat satu halaqah, suatu majelis, yang di mana satu majelis itu selalu dinisbahkan kepada Rasulullah, selalu dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita fikir berapa usia beliau, berapa masa beliau bisa merintis sebuah majelis yang seperti ini. Maaf, beliau sudah wafat 15-16 tahun yang lalu. Tapi inilah bukti bahwasanya Allah katakan di dalam Al-Quran, bal ahya inda rabbihim. Inilah orang-orang yang mungkin sudah meninggal dunia secara lahiriah, tapi sesungguhnya mereka hidup. Hadratus Syekh hadir di tengah-tengah kita. Begitu bangganya beliau melihat kita, begitu senangnya beliau melihat kita, bahwa ini majelis yang kita duduk di dalamnya, peringatan haul daripada Kanjeng Sunan Giri. Inilah majelis yang beliau rintis sebagai tasyakur, sebagai rasa terima kasih terhadap leluhurnya yang mulia. Beliau ajak kita, beliau ajak umat untuk dikenalkan kepada orang-orang soleh. Beliau ajak kita semua untuk dikenalkan, disambungkan hati kita kepada arifin billah. Karena di zaman seperti ini tidak ada lagi pegangan, tidak ada lagi sandaran kecuali orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Seorang soleh ditanya oleh muridnya, wahai guru, fulan adalah orang baik, fulan adalah orang soleh, fulan adalah orang baik. Apa kata gurunya? Wahai muridku, seorang bisa dikatakan orang baik, seorang bisa dikatakan orang soleh, seorang bisa dikatakan orang yang telah berhasil menempuh kehidupan dunia kalau sudah dia mengakhiri kehidupan dunia yang fana ini. Selama kita berada di dunia masih ada godaan. Selama kita ada di dunia, kita hidup punya hawa nafsu, kita punya keinginan, kita punya mata, terkadang mata kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Tapi orang-orang yang soleh yang sudah berhasil dan beliau-beliau yang sudah meninggal dunia itu, saat ini mereka di dalam kenikmatan yang abadi bersama baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak sesuatu yang tidak masuk di dalam akal manusia secara logika manusia, tapi karena kekuasaan Allah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Kalau kita fikir Hadratus Syekh sudah meninggal dunia 15-16 tahun yang lalu, tapi majelis Al-Khidmah tiap hari bukan semakin sedikit, bukan semakin surut, tapi justru semakin semangat. Inilah bukti bahwasanya amalan dari Hadratus Syekh diterima oleh Allah. Dan kalau kita lihat bagaimana hidup beliau, di dalam hidupnya yang beliau cari adalah kebahagiaan umat Rasulullah. Itulah orang soleh. Orang soleh di dalam hidupnya tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau mengajak orang agar kenal kepada Nabi Muhammad, agar kenal kepada orang-orang soleh. Sebagaimana seorang soleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar, saat itu murid-muridnya di zaman Habib Ali, murid-muridnya begitu senang, tidak duduk di satu tempat kecuali tempat itu menjadi majelis, tidak duduk di satu tempat kecuali tempat itu menjadi madrasah. Artinya di tempat itu diingatkan kepada Nabi Muhammad, di tempat itu dikenalkan kepada arifin billah, orang-orang soleh. Di tempat itu diajarkan bagaimana cara bakti kepada kedua orang tua. Bahkan setelah Habib Ali meninggal dunia, baru muridnya mengatakan, ternyata saat ini aku masih berada di alam dunia. Aku kira di zaman Habib Ali masih hidup, aku kira kami berada di surganya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa, tidak ada hal yang gak enak. Semua nikmat, semua zikir, semua yang diingat adalah Nabi Muhammad. Itulah yang diajarkan oleh arif billah. Itulah yang diajarkan seorang yang memang benar-benar guru yang mengajak kita, mengajak batin kita untuk ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berada di majelis Al-Khidmah, yang kita fikirkan adalah dosa kita, yang kita fikirkan adalah kesalahan kita. Mulai awal kita diajak untuk bertawassul, kenal kepada orang-orang soleh. Mulai awal kita diajak bertawasul untuk tahu kepada wali-walinya Allah. Selanjutnya kita diajak untuk membaca sirah, untuk membaca manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ kita bisa tahu bagaimana akhlaknya seorang soleh. Di situ diajarkan bagaimana kebiasaannya seorang wali. Tidak menjadi wali kecuali dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak menjadi wali kecuali dalam hatinya memandang dunia hanyalah kecil dan semu. Setelah itu kita diajak untuk mendoakan kedua orang tua kita, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, setiap kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, solawat salam kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan itulah di antara sebuah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Karena tatkala disodorkan kepada Nabi Muhammad, semua itu tertulis fulan bin fulan, fulana binti fulan, bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Ayah kita, ibu kita disebut di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran orang-orang soleh. Begitu kita duduk di Al-Khidmah, di majelis Al-Khidmah, yang teringat dosa kita, kita diajak zikir, dibersihkan dosa kita, dibersihkan kesalahan kita. Setelah itu kita diajak untuk kenal kepada wali, kita diajak untuk kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya ajaran Hadratus Syekh. Itulah di mana-mana digelar Al-Khidmah, ajaran Hadratus Syekh adalah mengajak umat, mengajak kita, mengajak para murid, mengajak orang-orang yang mau ikut
diajak untuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mursyid itu bukan orang yang nanti lepas tangan terhadap kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab kepada beliau. Kalau kita berbuat sesuatu yang menggembirakan hati beliau, betapa gembiranya beliau, dan itulah ridha seorang guru terhadap muridnya. Tapi apabila seorang murid dia tidak berjalan di jalan gurunya, terkadang kita maaf melihat ada ajaran baru, kita lupakan ajaran guru kita. Kita kepincut kepada ajaran yang lain, kita lupakan ajaran guru kita. Tidak. Itulah yang membuat sakit hatinya seorang guru, dan itulah pintu pertama ketidakberkahan seorang murid atas ilmu yang dia dapatkan dari seorang guru. Oleh sebab itu, saat ini kita bersama-sama berada di dalam haul daripada seorang arif billah, salah satu daripada aulia tis'ah, salah satu daripada wali songo. Beliau adalah Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Sunan Ishaq, yang mana beliau merupakan leluhur daripada Hadratus Syekh. Oleh sebab itu, yakinlah bahwasannya siapa yang hadir di tempat ini menggembirakan hati Hadratus Syekh, karena ini adalah tempat yang beliau rintis dari awal. Ini adalah tempat yang beliau rintis dari pertama untuk mengenalkan leluhurnya, untuk mengenalkan orang-orang soleh kepada kita. Oleh sebab itu, ikuti jalan beliau. Apa jalan Hadratus Syekh? Jalan Hadratus Syekh adalah jalan cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada wali-walinya Allah, cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Hadratus Syekh adalah ajaran akhlakul karimah. Kita diajarkan akhlak yang indah, kita diajarkan akhlak yang bagus, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana budi pekerti yang beliau tunjukkan begitu indah, budi pekerti yang beliau tampilkan begitu anggun. Itulah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ajaran Hadratus Syekh? Ajaran Hadratus Syekh adalah agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak digelar majelis al-khidmah kecuali di situ ada acara kirim doa kepada ahli kubur, kepada sesepuh desa, kepada kedua orang tua kita. Itulah yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, dan itulah yang menyebabkan seorang anak bisa hidup menjadi hidup yang indah, seorang anak bisa hidup yang bahagia dunia akhiratnya, sukses dunia akhiratnya, berkah bakti kepada kedua orang tuanya. Satu cerita sebagai penutup. Di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang maaf yang hidup dalam keadaan miskin. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu ya Rasulullah. Dia dalam keadaan lumpuh. Dia adalah wanita tua yang begitu sayang terhadapku. Tapi berapa tahun-tahun karena sakit yang dideritanya hingga dia lumpuh ya Rasulullah. Sebelum ibunda saya wafat, ibunda saya ingin untuk berangkat pergi haji. Saat itu aku tidak punya uang ya Rasulullah. Aku akan menyewa onta, aku nggak punya uang. Aku akan menyewa kuda, nggak punya uang. Bahkan menyewa keledai pun aku nggak sanggup ya Rasulullah. Kemudian aku putuskan untuk aku gendong ibuku. Aku gendong dari tempat aku tinggal menuju Mekah Al-Mukarramah. Setelah di situ kami tawaf, kami sa'i, dan kami laksanakan semua rangkaian ibadah haji ya Rasulullah. Sampai setelah itu aku pulang ke kampung halaman tempat aku tinggal, dan ibuku tetap aku gendong. Setelah beberapa lama sampai, gak lama ibu saya meninggal dunia ya Rasulullah.
Yang saya tanyakan, apakah saya bisa membalas, apakah saya sudah membalas bakti ibu saya ya Rasulullah? Tersenyum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, wahai anak muda, yang kau lakukan bagus, yang kau lakukan baik. Tapi ketahuilah wahai anak muda, tidak satu hembusan nafas waktu ibumu melahirkanmu sudah terbayar. Tidak satu nafas ibumu melahirkanmu bisa kau bayar dengan yang tadi kau katakan. Oleh sebab itu, apa ajaran Hadratus Syekh? Ingat kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, artinya kita bakti kepada guru kita, kita bakti kepada Hadratus Syekh. Oleh sebab itu, jangan pernah kita jauh-jauh dari majelis al-khidmah ini. Jadikanlah majelis ini sebagai safinah, sebagai perahu, sebagai kapal untuk kita menuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di tempat ini semua yang punya hajat-hajatnya diijabah Allah. Semoga yang punya keinginan-keinginannya diijabah oleh Allah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali hajah maqdiyah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali hajat kita diijabah oleh Allah. Semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Allah yang maha besar, Muhammad Rasulullah. La ilaha. Ya Allah ya Rahman, saat ini kami berada di tempat wali min auliyaillah. Kami berada di majelis guru kami. Kami berada di majelis seorang wali min auliyaillah. Kami berada di majelisnya seorang soleh, seorang mursyidul kamil, seorang mursyid, seorang wali. Kabulkan hajat kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Ampunkan salah kami ya Allah. Berapa banyak lisan kami gunakan untuk hal-hal yang kau haramkan ya Allah. Berapa banyak mata kami memandang hal-hal yang kau haramkan ya Allah. Ya Allah, guru kami telah mengajarkan kepada kami jalan Nabi Muhammad. Hadratus Syekh mengajarkan kepada kami jalannya Rasulullah. Hadratus Syekh mengajarkan kepada kami jalannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Hadratus Syekh mengajarkan kami jalannya Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Tapi berapa banyak kami ya Allah, kami lupakan itu. Ampunkan kami. Rasulullah la ilaha. Ya Allah ya subhani jud lana bin nurani bil wali qad bi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La muliakan ayah bunda kami. Berapa banyak kami berbuat durhaka terhadap mereka ya Allah. Ampunkan dosa mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Ya mu'ti bil ata la tubdi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari. La muliakan Hadratus Syekh Ahmad Asrari ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kami selalu berpegang teguh kepada Hadratus Syekh ya Allah, hingga kami dicabut nyawa kami ya Allah. Ya mu'ti bil ata la tubdi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari. La jadikanlah putra-putra Hadratus Syekh, para keturunan Hadratus Syekh sebagai pelanjut dakwah beliau ya Allah, hingga kami berpegang teguh kepada beliau ya Allah. Panjangkan usia beliau-beliau ya Allah. Ya Allah ya mu'ti bil ata la tubdi bil wali wal mursyidi
Syekh Ahmad Asrari. Jadikanlah malam ini sebagai malam kami untuk bertobat kepadamu ya Allah. Guyur kami dengan hujan rahmatmu. Panjangkan usia para keluarga besar Hadratus Syekh. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib. Panjangkan usia para ulama kami, panjangkan usia keluarga besar Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi ya Allah. Panjangkan usia kami para murid-murid Hadratus Syekh ini ya Allah. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib ya Rabbi bil. Dengan kemuliaan Rasul Muhammad, ijabah doa kami, kabulkan doa kami, jangan kau tolak doa kami ya Allah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib. Diniatkan hajat masing-masing di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini kau pandang kami ya Allah. Jangan sia-siakan perkumpulan ini ya Allah. Di antara kami adalah orang-orang yang bergelimang dengan dosa ya Allah. Di antara kami orang-orang yang banyak bermaksiat ya Allah. Kami dipandang mulia karena kau telah tutup aib kami ya Allah. Kami dipandang mulia karena kau tutup kesalahan kami ya Allah. Apabila kau tarik, kau buka tirai diri kami, maka isinya kami adalah manusia-manusia yang menjijikkan, manusia-manusia yang penuh dosa. Ibadah kami sedikit ya Allah. Salat kami berantakan ya Allah. Seberapa banyak kami meninggalkan salat, berapa banyak kami meremehkan salat, berapa banyak kami menyakiti hati kedua orang tua ya Allah. Tapi ya Allah, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada orang-orang soleh, kami cinta kepada Kanjeng Sunan Giri, kami cinta kepada Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari. Kami tambatkan hidup kami kepada beliau ya Allah. Kami tidak tahu arah, kami tidak tahu tujuan kami hanya mengharap cinta dan ridha daripada Hadratus Syekh. Tentunya ridha guru kami adalah ridha Nabi Muhammad. Ridhanya Nabi Muhammad adalah ridhamu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau lepaskan tangan kami dari majlis yang mulia ini ya Allah. Jangan kau haramkan kaki kami untuk menginjak majlis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tangan kami berpegang erat kepada Hadratus Syekh. Tangan kami berpegang erat kepada putra-putra dari Hadratus Syekh ya Allah. Ya Allah, bantu dan muliakan orang-orang yang membantu dakwah Majelis Al-Khidmah ya Allah. Muliakan orang-orang yang membantu berjalannya Majelis Hadratus Syekh, Majelis Al-Khidmah ya Allah. Muliakan keluarga besar Hadratus Syekh ya Allah. Muliakan keluarga besar orang-orang yang telah membantu berjalannya majelis ini ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan kami, jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah suci Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan telinga kami untuk mendengar seruan indah Rasul Muhammad. Jangan kau haramkan kulit kami untuk bersentuhan dengan kulit mulia Rasulullah. Ya Allah, tapi kami banyak dosa, tapi kami yakin, kami duduk di majelis ini kau ampunkan dosa kami, kau maafkan salah kami, dan kau jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Hati kami penuh dengan sombong, hati kami penuh dengan riya, hati kami rakus tentang dunia, hati kami suka menipu saudara kami ya Allah. Tapi berkah majelis ini, bersihkan hati kami ya Allah.
Jadikanlah kami murid yang benar-benar bisa dibanggakan oleh guru kami. Jadikanlah kami murid yang mendapatkan ridha daripada guru kami. Muliakan hadratus Syekh ya Allah. Beliaulah yang mengajarkan kami cinta tentang Nabi Muhammad. Beliau yang mengajarkan kami tahu tentang Rasulullah. Beliau yang mengajarkan kami tentang bakti kepada kedua orang tua. Beliau yang menuntun kami untuk mengajarkan kami tentang itulah wali. Oleh sebab itu ya Allah, muliakan hadratus Syekh. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Taqdi hajatina garib. Jadikanlah putra-putri kami pelanjut baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk kedua mata Rasulullah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang soleh solihah, yang kenal dan dikenal oleh Nabi Muhammad. Jadikanlah suami dan istri kami orang-orang yang selalu berjalan bersama, yang selalu bersama-sama cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, cinta kepada Fatimah Az-Zahra, cinta kepada Kanjeng Sunan Giri, cinta kepada guru-guru kami ya Allah. Taqdi hajatina qarib, hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Rabbighfir lana wa li walidayya, Rabbighfir lana wa li walidayya, Rabbighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia dan juga kepada Ustaz Luqman dan juga kepada Abah Muhammad Rifan dan kepada semua abna daripada Hadratus Syekh dan kepada keluarga besar Hadratus Syekh dan kepada semua jamaah khidmah. Yang benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.